Bantuan yang diberikan, dan saya tidak tahu sama sekali. Ini update terakhir dari Mas Ron. Pernah saudara melakukan update kepada saya? Tidak pernah. Kenapa saudara menyampaikan ini? Kenapa kamu menyampaikan ini? Ya. Minggu lalu Adi, sekarang kamu. Kenapa kamu malah begitu? Kamu tahu saya bisa di sini, duduk di sini, karena saya menolong kamu itu. Menolong membantu 30 juta, saya malah duduk di sini, karena kamu ngaku itu. Tahu? Hari ini saya berdiskusi dengan penyidik KPK terkait dengan undangan sidang DKPP. Penyidik KPK memberi kesempatan kepada saya untuk hadir atau tidak hadir di sidang DKPP. Tetapi karena saya punya niat baik, meskipun per tanggal 10 Januari saya bukan lagi anggota KPU, tapi saya punya niat baik dan saya menghormati DKPP sehingga saya memutuskan untuk hadir dalam sidang DKPP. Tetapi intinya saya menghormati DKPP, saya punya niat baik untuk menjelaskan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Tentu itu saya punya etikat. Geger, Romi ancam akan bongkar kecurangan Pilpres jika tak dilindungi. Gelora.co, ajukan GC, Wahyu Setiawan siap bongkar dugaan kecurangan Pilpres 2019. Ermel.id, kicauan politisi Demokrat Andi Arief kembali membuat geger warganet. Melalui akun Twitternya @AndiArief, dia mengungkapkan bahwa bekas ketua umum P3 Rohmahur Muzi alias Romi saat ini sedang berupaya mencari perlindungan atas kasus hukum yang membelitnya di KPK. Romi mengancam akan membongkar ihwal kecurangan Pilpres 2019 jika upaya tersebut tidak direspon. Andi Arief mengaku dirinya mendapatkan kabar soal ancaman Romi akan membongkar kecurangan Pilpres 2019 itu melalui istri Romi sendiri. Menurutnya upaya pra-peradilan saat ini yang dilakukan Romi merupakan salah satu upaya juru selamat untuk berlindung dari kasus dugaan jual beli jabatan di Kemenak. Permohonan Justice Collaborator atau GC yang diajukan terdakwa Wahyu Setiawan diharapkan dikabulkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Harapan tersebut disampaikan tim penasihat hukum Wahyu, Saiful Anam, lantaran menurutnya masih ada pihak-pihak dalam kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 fraksi PDIP Dapil Sumsel 1 yang belum tersentuh. Saiful kepada kantor berita politik Ermel Senin malam mengatakan bahwa hal ini pihak-pihak yang terlibat belum tersentuh sehingga dia mengharapkan KPK melakukan pendalaman-pendalaman, penyelidikan maupun penyidikan terhadap siapapun yang terlibat. Dan ke depan, dia memohon untuk permohonannya dikabulkan Wahyu yang merupakan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU siap membongkar semua dugaan korupsi yang diketahui oleh kliennya tersebut, termasuk dugaan kecurangan Pilpres 2019. Saiful juga mengungkapkan bahwa WS juga akan membuka dugaan kecurangan pemilu dan Pilpres 2019 bukan hanya korupsinya saja. Menurut dia, sebenarnya kliennya hanya melakukan tindak pidana umum lantaran melakukan penipuan terhadap terdakwa lainnya dalam perkara dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 fraksi PDIP Dapil Sumsel 1. Perkara tersebut juga melibatkan Harun Masiku selaku mantan caleg PDIP, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan caleg PDIP, dan tim hukum DPP PDIP Doni Tri Istiqomah. Dia berpikir bahwa sebenarnya Wahyu tidak melakukan secara langsung, bahkan jika secara hukum lebih dekat kepada penipuan, tindak pidana umum, bukan tindak pidana korupsi, karena dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh pihak PDIP. Selain itu, Saiful pun menanggapi soal turut sertanya terdakwa Agustiani Tio Fridelina yang melakukan dan juga mengajukan permohonan GC di persidangan. Dia bukan PH-nya Tio, tetapi jika dua orang ini saling membuka semuanya, hal itu dikira lebih bagus karena tidak mungkin pihak-pihak yang terlibat itu akan berusaha untuk melindungi. Jadi dia harus dibuka secara terang benderang, dan jika GC Tio diajukan tambah bagus, akan terbuka semua daripada ada pihak-pihak yang terlibat tapi enak-enakan. Begitulah pungkas dari Saiful.
Jokowi mundur atau dimundurkan? Pilihan sulit untuk Pak Presiden, tapi inilah realita yang harus diterima. Sebagai figur politik, seorang presiden mestilah siap untuk mengambil atau diambil langkah politik. Ada naik, ada turun, mengikuti alur dinamika yang berfluktuasi antara kemampuan, kepercayaan, dan kesalahan. Tidak konstan berada pada kepastian dan agenda sendiri. Pak Jokowi dalam tangkapan aspirasi publik sebenarnya sudah sangat rendah tingkat kepercayaan. Bahkan, kasihan atau prihatin dalam beberapa hal menjadi bahan olok-olok baik komentar, meme, atau karikatur. Tahapannya sudah sampai tingkat serba salah atau mentok-mentok. Kebijakan apapun selalu mendapat kritik atau ocehan. Hampir sulit mendapat pujian tulus kecuali para pendukung atau pencari keuntungan. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika berbangsa menyatakan, pejabat negara termasuk presiden jika melanggar aturan atau sudah tidak dipercaya rakyat, maka ia harus mengundurkan diri, mundur dari jabatan kenegaraan. Oleh karenanya, secara etika, melihat kondisi Presiden Joko Widodo saat ini sudah sangat pantas dan sepatutnya yang bersangkutan untuk segera mengundurkan diri. Dalam hal pendekatan, etika tidak berjalan, maka rakyat berhak secara konstitusional untuk mendesak agar digunakan pendekatan hukum. Untuk hal ini, direalisasikan melalui ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang dipenuhi syarat-syaratnya, maka Presiden dapat dimakzulkan. Biasanya diawali dengan aksi atau penyampaian aspirasi rakyat ke DPR, lalu DPR mengkaji. Jika setuju, maka dibawa ke MK dan berujung pada MPR. Kekuatan aspirasi rakyat sangat dominan mempengaruhi langkah institusi DPR, MK, dan MPR. Perkembangan terakhir adanya putusan MA yang menuruntuhkan dasar hukum pemenangan Jokowi Ma'ruf, menambah bahan bagi mundur atau dimundurkannya Presiden. Melengkapi banyaknya dosa-dosa politik, isu reshuffle dinilai hanya upaya untuk menyelamatkan ambruknya pertumbuhan ekonomi, korupsi, dan nepotisme yang merajalela. Janji-janji yang tak terrealisasi, penyusupan ideologi, komunisme, TKA Cina, dan kerjasama over dengan RRC, serta kapasitas kepemimpinan yang sulit didongkrak akan menjadi keadaan yang menyebabkan sulitnya untuk menyelamatkan dan memulihkan kepercayaan dari rakyat. Mundur atau dimundurkan nampaknya menjadi condito sine qua non bagi semangat untuk menyehatkan bangsa dan negara. Margarito Kamis mengatakan, putusan MA gambaran Pilpres 2019 busuk, kembalikan ke MPR. Putusan Mahkamah Agung atau MA yang mengabulkan gugatan Rahmawati CS terkait uji material Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 5 2019 tentang penetapan pasangan calon presiden wakil presiden pemilu 2019 menjadi gambaran bobroknya penyelenggaraan pemilu 2019. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dalam acara Sarasehan ke-25 DNPIM bertajuk Putusan MA tentang keputusan KPU tahun 2019, apa implikasi hukum dan politiknya? Satu-satunya yang bisa kita dapati dari putusan MA ini bahwa menunjukkan pemilu kemarin betul-betul busuk dan KPU tidak andal. Hal tersebut makin membuatnya geleng-geleng saat pihak KPU bergeming dengan menyebut putusan MA tak berpengaruh pada hasil Pilpres. Margarito berujar, setelah beberapa hari dokumen diupload MA, Margarito mendengar pernyataan Komisioner KPU Hashim Asyari yang mengatakan bahwa pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak digunakan untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 kemarin. Di titik ini, pernyataan Komisioner KPU menurutnya, dengan segala macam yang ada di pemilu kemarin, ada catatan untuk mengecek level etik dari KPU. Mengapa? Anda KPU bikin PKPU tapi Anda tidak pakai. Anda sudah tahu ini tidak pakai, kenapa bikin? Melihat hal itu, ia pun menyarankan agar pemilihan presiden wakil presiden dikembalikan lagi kepada MPR. Kita tidak bisa berkutat dengan pemilu langsung atau tidak langsung, karena berdasarkan bacaan sejarah, selamanya pemilu langsung kita akan diakadalkan oleh orang-orang yang punya uang banyak. Kita mesti serius memikirkan bangsa ini, memikirkan pemilu dipilih lagi oleh MPR. Begitulah kata Margarito Kamis.